Awwalu ma khalaqallah nuri wa min nuri khalaqa kulla syai'. Rasulullah menjawab, nang paling tuha daripada makhluk, nang timbul daripada hadrat mahabbah Allah, Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini dijadikan manusia, dijadikan langit, dijadikan matahari, dijadikan bulan, bintang, dijadikan awan, dijadikan angin, dijadikan pohon kayu, dijadikan nasi, duit, sebagai. Semua itu terbit daripada Nur Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita kembali membahas tentang rusaknya akidah Abah Gurus Kumpul, teman-teman. Yang mana kemarin juga kita sudah bahas tentang akidahnya Abah Gurus Kumpul yang meyakini barang siapa yang meminum kopi dan masih tersisa kopi di tenggorokannya, entah itu aroma kopinya ataupun serbuk kopinya, maka akan diampuni oleh Allah. Para malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Ini keyakinan yang batil. Ini berdasarkan dari sebuah hadis palsu, teman-teman. Nah, kali ini, teman-teman, di dalam videonya Abah Gurus Kumpul juga menyebarkan sebuah keyakinan, sebuah akidah yang rusak tentunya, teman-teman, sesat. Karena berdasarkan juga dari sebuah hadis palsu yang menyatakan bahwa alam semesta ini adanya langit, adanya bumi, itu tercipta dari Nur Muhammad, teman-teman. Jadi diyakini oleh sebagian umat Islam dari golongan Sufi, meyakini akan adanya Nur Muhammad. Sebelum adanya alam semesta ini, hanya ada Nur Muhammad lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kita membahas Abah Gurus Kumpul ini bukan berarti kita benci kepada Abah Gurus Kumpulnya, teman-teman. Apalagi merendahkannya, menghinakannya. Tidak, teman-teman. Begitu juga dengan para muhibinnya. Kita tidak benci kepada kalian. Justru kita kasihan kepada kalian, teman-teman. Karena sebagian dari muhibinnya Abah Gurus Kumpul ini terlalu hulu. Terlalu mengkultuskan Abah Gurus Kumpul ini. Fanatik buta. Menelan mentah-mentah apapun yang disampaikan oleh Abah Gurus Kumpulnya, teman-teman. Bahkan mempercayai kisah-kisah yang banyak beredar tentang Abah Gurus Kumpul ini di media sosial. Padahal kisah-kisah ini belum terbukti kesahihannya, teman-teman. Bisa saja orang-orang mengarang kisah tentang Abah Gurus Kumpul. Banyak di luar sana para muhibinnya yang sengaja memasangkan foto Abah Gurus Kumpul di rumahnya dengan keyakinan bahwa rumahnya ini akan diberkati oleh Allah. Subhanallah, ini adalah salah satu bentuk kesyirikan, teman-teman. Bahkan juga beredar, dan juga sudah pernah kita bahas di channel YouTube ini, tentang kisah foto Abah Gurus Kumpul yang beredar di media sosial. Diceritakan, ada seorang maling yang masuk ke dalam rumah, yang kebetulan di rumah tersebut ada fotonya Abah Gurus Kumpul, teman-teman. Ada foto Abah Gurus Kumpul yang sedang memegang tongkat. Lalu maling ini, teman-teman, lari terbirit-birit. Kenapa? Karena diceritakan, teman-teman, dikisahkan Abah Gurus Kumpulnya keluar dari fotonya. Subhanallah, Abah Gurus Kumpul keluar dari foto dan memukul kepala maling tersebut dengan tongkatnya, teman-teman. Bayangkan, kisah ini diyakini oleh sebagian umat Islam, teman-teman. Belum lagi apa yang diajarkan oleh Abah Gurus Kumpul tadi, teman-teman. Tentang hadis kopi. Barang siapa yang meminum kopi, dan tersisa kopi di tenggorokannya, di perutnya, baik itu aromanya ataupun serbuknya, maka kemanapun orang itu melangkah, teman-teman, melangkahkan kakinya, maka para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa orang tersebut, teman-teman. Juga diyakini bahwa orang yang minum kopi ini jika meninggal dunia masih tersisa bekas kopi di mulutnya, di tenggorokannya, di perutnya, maka akan diampuni oleh Allah dan masuk surga, teman-teman. Ini semuanya berdasarkan hadis palsu. Banyak sekali kisah-kisah di luar sana, baik itu yang disampaikan langsung oleh Abah Gurus Kumpul maupun kisah-kisah yang tidak jelas
dari mana sumbernya, teman-teman. Begitu juga dengan salah satu kisah yang sangat fenomenal sekali, yang sangat viral sekali, diceritakan langsung oleh Abah Guru Sekumpulnya, teman-teman, dan juga diceritakan langsung oleh muridnya. Ketika Abah Guru Sekumpul menziarahi makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Madinah, teman-teman, melihat Abah Guru Sekumpul datang, kubur Nabi kita bergoyang. Subhanallah, kubur Nabi kita bergoyang, terbelah makam Nabi kita. Nabi kita bangkit dari kuburnya hanya untuk mencium lutut Abah Guru Sekumpul. Ini suatu penghinaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jika saya bercerita di media sosial atau bercerita kepada para muhibinnya Abah Guru Sekumpul, dulu ketika saya mendatangi kubur Abah Guru Sekumpul, saya datangi tuh kubur Abah Guru Sekumpul, kubur Abah Guru Sekumpulnya bergoyang. Bergetar hebat, teman-teman. Kubur Abah Guru Sekumpul yang seperti kamar pengantin itu bergoyang, terbelah, keluar Abah Guru Sekumpulnya, bangkit dari kuburnya, dan mencium lutut kaki saya. Kalian bisa bayangkan, Abah Guru Sekumpul bersimpuh di hadapan saya, dan mencium lutut kaki saya. Setelah Abah Guru Sekumpul mencium lutut kaki saya, dia masuk lagi ke kuburnya. Abah Guru Sekumpulnya bangkit dari kubur hanya untuk mencium lutut kaki saya. Kalian percaya? Tentu sebagian kalian mempertanyakan kisah ini. Kalian tidak akan mempercayainya. Kalian akan mempertanyakan siapa saksinya. Siapa saksinya yang menyaksikan kubur Abah Guru Sekumpul terbelah, Abah Guru Sekumpulnya bangkit dari kubur, dan bersimpuh di depan saya, mencium lutut kaki saya. Bahkan mungkin sebagian dari kalian menyatakan ini adalah sebuah penghinaan yang besar kepada Abah Guru Sekumpulnya. Kalian marah kepada saya. Jika kalian marah, jika kalian tersinggung, apalagi orang yang mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengarkan kisah Abah Guru Sekumpul, Nabi keluar dari kuburnya hanya untuk mencium lutut Abah Guru Sekumpul, kira-kira bagaimana perasaan mereka mendengarkan kisah dongeng ini, kisah kurafat ini? Sama halnya dengan kisah ketika Abah Guru Sekumpul mencium lutut kaki saya. Mana buktinya, teman-teman? Kisah ini, teman-teman, terjadi pada tahun 2000-an. Di Madinah sana sudah banyak CCTV. Kenapa tidak heboh? Kenapa tidak heboh di Madinah? Kubur Nabi terbelah, Nabi keluar dari kuburnya dan mencium lutut Abah Guru Sekumpul. Makam Nabi kita, kubur Nabi kita itu dijaga, tuh, teman-teman. Dijaga oleh pemerintahan Arab Saudi. Kenapa tidak ada buktinya? Karena ini kisah halu, kisah dusta, dongeng, pendongeng handal. Tidak bisa dibuktikan kisahnya. Lantas kalian percaya Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, duduk bersimpuh di hadapan Guru Sekumpul dan mencium lututnya. Ini kurang ajar, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan videonya. Kita dengarkan dulu, teman-teman, bagaimana tentang rusaknya akidah Abah Guru Sekumpul ini yang meyakini tentang adanya Nur Muhammad. Mari kita simak. Rasulullah menjawabnya, awwalu ma khalaqallah nuri wa min nuri khalaqa kulla syai'. Rasulullah menjawab, nang paling tuha daripada makhluk, nang timbul daripada hadrat mahabbah Allah, Nur Muhammad. Yang paling tua dari makhluk, teman-teman, dari alam semesta ini adalah Nur Muhammad. Jelas sekali pernyataan dari Abah Guru Sekumpul ini. Kemudian Nur Muhammad ini dijadikan manusia, dijadikan langit, dijadikan matahari, dijadikan bulan, bintang, dijadikan awan, dijadikan angin, dijadikan pohon kayu, dijadikan nasi, duit, sebagai. Semua itu terbit daripada Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad ini, teman-teman, menurut Abah Guru Sekumpul ini dijadikan manusia. Manusia ini berasal dari Nur Muhammad. Alam semesta ini, bumi, langit, bintang, pohon kayu, bahkan duit, kata Abah Guru Sekumpul ini, berasal dari Nur Muhammad. Dusta yang paling besar, sahabatku semua. Karena berdasarkan hadis palsu. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka Allah sudah tetapkan dirinya berada di dalam neraka, teman-teman. Karena berdusta atas nama Nabi tidak sama berdusta atas nama orang lain. Kenapa? Karena berdusta atas nama Nabi, maka ini akan menjadi syariat, akan menjadi keyakinan, akan menjadi iman, akidah.
Bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui ini adalah suatu kedustaan, maka apa yang dia sampaikan ini atas nama Nabi, maka orang-orang akan menjadikannya ini sebuah akidah, keyakinan, syariat, muncul syariat baru. Padahal Nabi kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi kita tidak pernah menyampaikan seperti itu. Coba teman-teman, kita dengarkan bantahan langsung dari Ustadz kita, Ustadz Firanda. Ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada ars, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfud, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Hadis palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Hadis palsu dijadikan sandaran akidah. Ini dari mana? Dari mana ajaran seperti ini, teman-teman? Hadis palsu dijadikan sebagai sandaran akidah. Rusak agama ini, teman-teman. Yang membantah tentang hadis tentang Nur Muhammad tadi, itu bukan hanya dari kalangan orang-orang yang kalian sebut Wahabi saja. Bahkan Ustadz Muhammadiyah, Ustadz Mujiman pun juga membantah tentang hadis Nur Muhammad tadi, teman-teman. Orang-orang sufi ini, teman-teman, memang nyeleneh, teman-teman. Bahkan sebagian dari kalangan mereka, orang-orang sufi ini juga meyakini akidah wahdatul wujud. Hamba, manusia, bisa bersatu dengan Allah. Na'udzubillah. Akidahnya rusak, teman-teman. Oke, coba kita dengarkan, teman-teman, bantahan dari Ustadz Mujiman. Ada yang bertanya, Nur Muhammad itu apa? Nanti untuk pertanyaan ini yang terkait dengan Nur Muhammad sebenarnya sudah banyak ditanyakan, tetapi yang kita pahami bahwa hadis tentang Nur Muhammad itu bukan hadis yang sahih, sehingga tidak bisa dijadikan landasan di dalam berkeyakinan. Nah, jelas sekali apa yang beliau sampaikan. Bukan hadis sahih, teman-teman. Hadis palsu. Jadi, kalian hidup beragama dengan landasan hadis palsu. Hadis palsu, teman-teman, tidak bisa dijadikan sandaran sebagai keyakinan, sebagai akidah. Berlandaskan hadis palsu, berlandaskan kisah-kisah kurafat dari mulutnya Abah Gurus Kumpul, berlandaskan dari kisah-kisah yang banyak beredar di media sosial yang tidak jelas sumbernya dari mana, yang menceritakan tentang karomah-karomahnya Abah Gurus Kumpul. Sudahlah, saudaraku, sudahlah. Jangan taklid buta, jangan terlalu hulu, jangan terlalu mengkultuskan beliau. Kita beragama ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, dan bagaimana para sahabat memahaminya, teman-teman. Bukan dari konon kabarnya, konon katanya, cerita dongeng. Bahkan dibuktikan pun tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa dibuktikan. Bisa kalian buktikan Abah Gurus Kumpul datang ke Madinah dan Nabi bangkit dari kuburnya dan mencium lutut Abah Gurus Kumpul? Ada buktinya? Atau ada saksinya? Tidak ada, teman-teman. Oke lah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya katakan kepada teman-teman semua, saya tidak menghina Abah Gurus Kumpul. Tidak menghina fisiknya, pribadinya, individunya. Tidak merendahkan beliau. Tetapi saya hanya meluruskan. Saya kasihan kepada kalian semua yang percaya kepada kisah-kisah yang gak jelas seperti ini, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.